Kita lanjutkan pembahasan kita tentang slip ketika roda terkena torsi dari mesin atau ketika terkena gaya traksi atau gaya dorong atau sebagai roda penggerak. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas penurunan rumus slip itu dengan asumsi radius konstan. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana menurunkan rumus slip itu jika kita menganggap sudut tetanya itu konstan. Nah, kalau radiusnya konstan ini, radiusnya konstannya berarti tetanya yang berubah. Ada theta t dan theta f. Theta t adalah theta sudut ketika terkena torsi, yang theta f adalah ketika free. Nah, kalau radiusnya tetanya konstan berarti radiusnya yang berubah. Nah, bagaimana perubahan radiusnya? Nah, kalau roda terkena torsi dengan asumsi tetanya tetap, itu berarti radius ketika terkena torsi itu akan semakin kecil, semakin pendek. Kenapa demikian? Kita bayangkan di sebelumnya, ketika ada deformasi delta theta, itu maka ini delta theta, ada delta theta ini, maka jarak yang ditempuh, kalau misalkan dia tidak terkena torsi ketika sudutnya delta theta, itu jaraknya yang ditempuh adalah st ini. Nah, tetapi akibat adanya delta theta, itu jarak yang ditempuh dengan sudut delta theta itu adalah sf, lebih kecil dibanding dengan st. Nah, dengan demikian, dengan delta theta ini, dengan sudut theta t, jarak yang ditempuh adalah sf. Nah, berarti kan radiusnya semakin kecil, lebih kecil dibanding dengan RE-nya ini ketika free rolling. Bisa dimengerti semoga. Jadi kesimpulannya ini, kenapa ketika terkena torsi radiusnya itu mengecil? Karena kalau kita lihat di sini ketika ada torsi, ada muncul delta theta, berarti ketika roda itu berputar sejauh theta t, jarak yang ditempuh itu hanya sf. Nah, berarti kan radiusnya lebih kecil dibanding dengan RE. Seperti itu. Jadi gini, kalau kita gambarkan ulang. Jadi ketika free rolling itu ketika berputar sepanjang theta itu jaraknya adalah SF, free rolling. Kemudian ketika terkena torsi itu dengan sudut theta itu jaraknya akan hanya ST. Nah, sehingga ada perbedaan jarak antara free rolling SF dengan ketika kena torsi ST-nya. Nah, free rolling itu radiusnya adalah RE. Nah, ketika terkena torsi radiusnya menjadi RT, di mana RT ini lebih kecil dibanding dengan RE, karena jaraknya juga lebih sedikit dibanding dengan SF akibat adanya deformasi ini. Nah, kita kembali ke definisi slip. Definisi slip adalah prosentase perbedaan jarak yang ditempuh berdasarkan sudut theta, berdasarkan sudut roda, dan berdasarkan jarak yang ditempuh oleh pusat rodanya. Nah, kalau kita menganalisis berdasarkan ini, tetanya tetap, berarti perbedaan jarak yang ditempuh ketika berdasarkan theta itu adalah ini, SF, dan ketika pusat roda adalah ST. Jadi ketika berdasarkan sudut theta itu harusnya adalah SF, nah ini free rolling karena radiusnya ada RE, tetapi perpindahan jarak di pusat rodanya itu hanya ST. Perpindahan rodanya ke kiri itu hanya ST. Nah, makanya perbedaannya adalah ya tinggal SF dikurangi dengan ST per. Nah, pernya itu perlu hati-hati supaya tidak ada nilai tak hingganya. Kalau kita bayangkan misalkan dia slip 100%, artinya roda berputar tetapi tidak bergerak ke kiri, roda berputar tetapi tidak bergerak, berarti tetanya ada,
Theta rodanya kan ada yang dia berputar, tapi dia tidak bergerak, berarti ST-nya itu 0. Ketika ST-nya 0, berarti RT-nya itu berarti berapa? 0 kan? Jadi awalnya mengecil, 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 begitu RT-nya 0, itu artinya jarak ST-nya itu 0. Nah, kalau kita per ST, ini SF dikurangi ST per ST, berarti nanti slip 100% itu artinya slipnya bernilai tak berhingga. Nah, supaya tidak muncul nilai tak berhingga, kita rubah pernya itu bukan ST tetapi SF. Nah, dengan SF ini, dengan ketika free rolling, berarti kalau ketika terjadi slip 100% artinya ST-nya 0, kita lihat SF dikurangi ST, ST-nya 0, berarti SF per SF berarti 100%. Nah, itu hanya untuk itu aja tujuannya. Jadi yang penting ini perbedaannya, perbedaan jarak yang ditempuh ketika free rolling dengan ketika ada torsi dibagi dengan bisa ini, bisa ini. Nah, tapi untuk menghindari nilai tak berhingga kita pakai yang SF ini. Oke, SF kita turunkan, berarti yang ini adalah jarak ketika free rolling atau jarak yang kita ukur berdasarkan sudut roda, itu adalah SF, adalah RE dikalikan dengan theta, dikurangi ST, ST berarti adalah RT dikalikan theta, dibagi dengan SF, SF ini berarti RE dikalikan theta. Nah, theta sama kita bisa coret, berarti slip RE adalah radius efektif dikurangi dengan radius ketika terkena torsi dibagi dengan radius efektifnya. Nah, kalau kita singkat lagi, ini RE per RE adalah 1 dikurangi RT per RE kalikan 100%. Nah, RT ini adalah radius ketika terkena torsi dan RE adalah radius ketika free rollingnya. Nah, dengan kata lain ini adalah ketika torsi adalah radius atau jarak nanti jarak pusat roda, ini adalah jarak berdasarkan dari putaran rodanya. Nah, jadi untuk yang kita ini berdasarkan radius dengan berdasarkan sudut konstan, berarti ketika terkena torsi itu radiusnya akan semakin kecil dibanding dengan RE. Jadi awalnya kalau free rolling adalah radiusnya seperti panjang ini RE, ketika terkena torsi ini, terkena torsi di atas itu ada torsi dari mesin, maka radiusnya itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, ketika radiusnya 0 itu berarti artinya slip 100%. Artinya berputar sepanjang secepat apapun, karena radiusnya 0 ya berarti gerakannya juga 0. Gerakan rodanya RT-nya 0. Oke. Jadi pembahasan kita mengenai slip pada kasus roda yang terkena traksi itu sudah selesai, baik yang rumus yang pertama yaitu berdasarkan radius konstan. Seperti itu rumusnya, saya ulangi lagi. Jadi ada dua rumus. Kalau berdasarkan radius konstan ini, slip adalah 1 dikurangi dengan omega t, berarti kecepatan putar roda yang 1 min omega f dibagi dengan omega t. 1 dikurangi omega f itu berarti kecepatan putar roda ketika free rolling dibagi dengan kecepatan putar roda ketika terkena torsi. Omega t bisa kita ukur berdasarkan roda penggerak, kalau dalam mobil ini contohnya. Dan omega f itu kita ukur kecepatan putarnya berdasarkan roda yang non penggerak. Misalkan kalau penggerak roda belakang ya berarti yang omega t itu kita ukur di roda belakang, kalau roda penggerak belakang, dan omega f itu kita ukur di roda yang roda depan. Nah, kalau itu 1 min omega t dibagi dengan 1 min omega f dibagi dengan omega t itu sama dengan ini. Sama dengan 1 dikurangi RT dibagi dengan RE, di mana RT adalah radius ketika terkena torsi, RE adalah radius ketika free rollingnya. Ada dua rumus, hasilnya sama. Tetapi dalam prakteknya akan lebih mudah kita menggunakan yang rumus yang pertama, yang berdasarkan omega ya. Karena omega itu bisa kita ukur kecepatan putarnya itu dengan sensor Hall effect sensor. Nah, sedangkan untuk mengukur ini perubahan dari radius itu susah. Gimana caranya? Ini susah. Mungkin untuk perhitungan bisa, tapi untuk secara praktis kita sering menggunakan yang rumus yang pertama, yaitu 1 min omega t dibagi dengan
omega F dibagi dengan omega T. Oke, jadi kesimpulannya dari video ini dan video sebelumnya seperti ini. Jadi dengan adanya deformasi itu menyebabkan slip. Ini untuk kasus yang terkena traksi ya, untuk kasus percepatan. Kemudian deformasi itu karena merupakan fungsi dari gaya gesek. Jadi deformasi itu ada hubungannya dengan gaya gesek. Sedangkan deformasi itu menyebabkan slip, berarti slip itu merupakan fungsi dari gaya gesek, dalam hal ini traksi. Jadi kita bisa melakukan pengukuran untuk mencari hubungan antara slip dan gaya geseknya atau gaya traksinya, supaya diketahui bahwa gaya traksi maksimumnya itu terjadi pada slip berapa persen gitu. Dengan demikian, besarnya slip itu digunakan untuk memprediksi besarnya gaya gesek. Gaya gesek terjadi pada slip tertentu. Dari referensi diketahui bahwa gaya gesek maksimum atau gaya traksi maksimumnya itu ketika slip roda itu berkisar antara 15-20%. Nah, ketika kita tahu ini slip terjadi gaya gesek maksimalnya ini, kita bisa gunakan untuk traction control, yaitu dengan cara mengatur slip roda supaya menghasilkan gaya traksi maksimum sehingga efisien. Efektif atau efisien ya? Nggak tahu lah. Ya gitulah pokoknya, untuk mengoptimalkan torsi yang diberikan pada rodanya supaya tidak berlebihan dan juga tidak kurang, supaya menghasilkan gaya traksi maksimal. Nah, kalau kita tahu slipnya, kita juga bisa gunakan untuk mendeteksi apakah roda mengalami slip 100% atau tidak. Nah, salah satu cara untuk mengukur slip pada roda yaitu dengan menggunakan sensor kecepatan putar roda pada roda yang penggerak dan roda yang hanya menggelinding. Itu kesimpulannya. Sekian. Nah, di video selanjutnya kita akan lanjutkan untuk kasus pengereman. Jadi slip yang pengereman itu seperti apa. Kalau yang kita bahas di video ini dan sebelumnya adalah pada kasus dia maju kena torsi dari mesin. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas slip ketika dia direm. Jadi roda direm itu slipnya seperti apa. Oke. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.